Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pertemuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang, contoh-contoh tokoh yang ada di Alkitab, yang mereka adalah orang-orang yang disiplin. Yang pertama, kita akan belajar dari Paulus atau yang dulunya dikenal sebagai Saulus. Paulus ini sebelum bertobat, sebelum menjadi pengikut Kristus, dia menjadi salah satu ahli Taurat. Dia belajar dari gurunya yang bernama Gamaliel. Jadi pada waktu itu ahli Taurat itu adalah orang-orang yang harus tahu, yang harus hafal seluruh isi hukum Taurat beserta dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jadi Saulus ini adalah termasuk salah satu murid yang cerdas. Ya, yang cerdas. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia memang disiplin untuk belajar, disiplin untuk sungguh-sungguh mempelajari kitab Taurat itu sendiri. Ya. Kemudian setelah dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya namanya diubah menjadi Paulus. Makanya sejak hari itu pun dia juga belajar sungguh-sungguh mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus. Dan itu bisa kita lihat dari apa? Dari kitab-kitab yang dia tulis. Kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu sebagian besar bisa dibilang itu adalah tulisan dari Paulus. Ya, misalnya contoh ada kitab Timotius, ada Tesalonika, ya ada Korintus, ada banyak lagi yang lain. Ya, itu hampir sebagian besar itu adalah tulisan surat-surat dari Paulus, ya. Kenapa dia bisa menulis sekian banyak surat dan akhirnya masuk di dalam Alkitab? Ya karena dia termasuk orang yang disiplin dalam belajar. Orang kalau nggak disiplin belajar ya nggak mungkin dia bisa memahami dengan sungguh-sungguh apa yang sedang dia pelajari. Maka kita pun juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita akan belajar dari yang namanya Timotius. Siapakah Timotius? Timotius ini adalah seorang anak dari Ibu Eunike dan neneknya adalah Nenek Lois. Dia termasuk juga pengikut Kristus. Nah, Eunike dan Lois ini mendidik Timotius itu sejak kecil untuk dia mencintai kitab suci, mencintai firman Tuhan. Dan bahkan Alkitab menulis bahwa mereka ini Timotius ini rajin sekali untuk mempelajari kitab suci, ya. Makanya apa? Ketika remaja dia sempat berjumpa dengan Paulus dan dia akhirnya dijadikan salah satu murid oleh Paulus, ya. Jadi ketika Paulus ini menjadi orang tua rohani Timotius, ya dia didik Timotius untuk benar-benar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Makanya apa? Salah satu nasihat Paulus yang terkenal untuk Timotius adalah di 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius diajar oleh Paulus untuk apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi pada waktu itu Paulus ini benar-benar ketika masih muda itu mendidik Timotius ini dengan sungguh-sungguh. Timotiusnya juga sungguh-sungguh belajar dari Paulus. Makanya Timotius ini termasuk salah satu pemimpin gereja, pemimpin kota yang usianya masih muda. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang mungkin dia jadi pendeta, tapi masih usianya sejak muda. Karena apa? Dia sungguh-sungguh disiplin untuk belajar. Ya, itulah siapa? Timotius. Nah, yang ketiga kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, namanya apa? Samuel ini siapa? Samuel ini adalah anak angkat dari Imam Eli. Dia tinggalnya di Silo. Nah, kalau teman-teman ingat, dulu Samuel ini lahir dari doanya Ibu Hana. Jadi Ibu Hana itu tidak punya anak,
ya, tidak punya anak sampai sekian lama, sampai akhirnya satu hari dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan berikan aku anak, besok kalau anakku sudah lahir aku serahkan kembali kepadamu. Makanya apa? Akhirnya Samuel itu lahir. Dan benar ketika Samuel masih kanak-kanak nih, Ibu Hana ini menyerahkan Samuel untuk dididik menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan pada waktu itu dia diserahkan kepada Imam Eli supaya Samuel dididik menjadi seorang imam. Nah, pada waktu itu, pada waktu yang bersamaan, Imam Eli itu punya 2 anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi Hofni dan Pinehas ini tumbuh berbeda dengan Samuel, ya. Hofni dan Pinehas itu sampai akhirnya dia dihukum Tuhan mati. Karena apa? Dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, termasuk dalam mempersembahkan korban. Padahal seorang imam itu tugasnya salah satunya adalah mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah, karena mereka berdua ini tidak disiplin dengan apa yang Tuhan mau, tidak taat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan, makanya Hofni dan Pinehas ini akhirnya mati, dihukum oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan Samuel. Samuel ini sejak dia tinggal bersama Imam Eli, dia belajar sungguh-sungguh bagaimana harus hidup menjadi seorang imam. Makanya Samuel ini akhirnya menggantikan Imam Eli untuk menjadi imam bagi Tuhan. Bahkan tidak sekedar menjadi imam, Samuel ini juga akhirnya menjadi seorang nabi Tuhan. Karena dia tidak hanya mendengar suara Tuhan, tapi dia juga menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Dan dia juga melakukan fungsi seorang imam yang mempersembahkan korban, pendamaian, supaya Israel ini dikasihi oleh Tuhan. Sampai akhirnya karena Samuel ini takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, Samuel ini akhirnya dia dipercaya oleh Tuhan untuk mengurapi raja-raja yang ada di Israel, ya. Yang pertama kali dia mengurapi raja pertama di Israel, yaitu siapa? Raja Saul. Baru yang kedua akhirnya pun Samuel juga dipercaya oleh Tuhan untuk mengurapi penggantinya Saul, yaitu Raja Daud. Nah, itu semua proses bisa terjadi karena Samuel sungguh-sungguh belajar untuk apa? Takut akan Tuhan. Dari kanak-kanak, sejak dia diserahkan kepada Imam Eli, dia belajar tanggung jawab, dia belajar disiplin untuk menjadi seorang imam atau nabi Tuhan atau pelayan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita juga harus mulai dari sekarang, dari kecil nih, belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, seperti Timotius maupun Samuel, yang mereka mencintai firman Tuhan sejak dari muda. Makanya kita juga harus belajar untuk disiplin mengasihi firman Tuhan sejak dari kanak-kanak, dari muda, ya. Belajar baca firman Tuhan, belajar dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, mulai mempelajari kitab suci. Itu yang firman Tuhan ajarkan dari 2 tokoh tadi, ya. Nah, kita nanti akan lanjut lagi nih. Setelah ini kita belajar dari tokoh yang berikutnya. Berikutnya kita akan belajar dari seorang Daniel. Siapakah Daniel? Daniel ini adalah salah satu orang percaya yang pada waktu itu, orang Israel yang pada waktu itu dibuang ke Babel. Mereka menjadi tawanan, ya, menjadi orang-orang buangan. Tetapi Daniel ini terpilih menjadi salah satu orang yang dididik bersama dengan orang-orang yang cerdas pada zaman itu, untuk dia ini belajar tentang banyak hal supaya dia bisa membantu raja dan pekerjaannya. Nah, pada waktu itu Daniel ini juga mengalami proses yang tidak enak, ya.
ketika dia sedang menjadi salah satu pejabat di kerajaan Babel, ya, dia melayani Raja Darius. Nah, dia ini mendapat sebuah perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius pada waktu itu. Nah, peristiwa ini dirancang oleh orang-orang yang tidak suka kepada Daniel dan berharap Daniel akan dihukum mati. Nah, pada waktu itu Raja Darius bersama dengan para menterinya, bisa dibilang gitu ya. Nah, mereka ini akhirnya memberi sebuah perintah bahwa semua orang itu hanya boleh berdoa, hanya boleh meminta, hanya boleh memohon itu kepada dewa-dewa dan kepada raja. Yang lainnya nggak boleh. Nah, akibatnya kalau dia melanggar adalah dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Daniel itu adalah orang yang sangat disiplin berdoa. Disiplin apa? Berdoa. Daniel ini setiap hari itu 3 kali dia berdoa kepada Tuhan dengan menghadap Yerusalem. Nah, ketika peraturan ini sudah keluar, ternyata itu tidak membuat Daniel ini berhenti berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia tetap disiplin, dia tetap mendisiplin dirinya untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Jadi dia tidak peduli dengan aturan yang dibuat oleh raja bahwa hanya boleh berdoa itu kepada dewa-dewa maupun kepada raja. Tetapi Daniel tetap memilih berdoa kepada Tuhan. Dan dia tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Nah, pada akhirnya waktu itu benar-benar akhirnya jebakan ini berlaku untuk siapa? Daniel. Akhirnya Daniel ini ditangkap, dia dibawa kepada raja dan akhirnya apa? Ya, dia diputuskan dijatuhi hukuman mati dengan apa? Dilemparkan ke gua singa. Walaupun pada waktu itu raja sangat mengasihi Daniel, tapi raja tidak bisa menolong Daniel. Kenapa? Karena itu aturan sudah diberlakukan oleh raja. Nah, tetapi akhirnya siapa yang menolong Daniel? Yang menolong Daniel adalah Tuhan. Tuhan mengirim malaikatnya untuk membungkam mulut singa-singa itu. Sampai akhirnya apa? Daniel selamat. Sampai pagi hari berikutnya raja ngecek ke situ. Hei Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allah menolongmu? Akhirnya Daniel berkata, ya raja, aku masih hidup. Tuhanku menolongku. Maka sejak hari itu justru karena Daniel ini disiplin berdoa kepada Allah, maka Allah menolongnya. Dan sejak hari itu justru apa? Raja memberi perintah baru bahwa semua harus menyembah Allahnya siapa? Daniel. Artinya pada waktu itu sampai akhirnya karena disiplinnya Daniel ini kepada Tuhan, cintanya Daniel kepada Tuhan, itu bisa membuat seluruh Babel jadi menyembah Tuhan. Jadi dia tidak hanya menjadi berkat bagi rumahnya, keluarganya, tidak hanya bagi gerejanya atau orang percaya, tetapi sampai akhirnya Daniel ini menjadi berkat bagi bangsanya, bahkan bangsa-bangsa asing. Dalam waktu itu konteksnya ya bangsa Babel, ya, orang yang gak percaya Tuhan. Nah, berikutnya mungkin kamu bertanya, Miss, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga termasuk orang yang disiplin ketika dia jadi manusia? Nah, ternyata Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang termasuk ketika dia menjadi manusia, dia termasuk Allah yang disiplin, jadi anak yang disiplin, ya. Seperti kita tahu bahwa dia lahir dari Maria dan dia tinggal menjadi anaknya Maria dan Bapak Yusuf, ya. Sejak kecil ternyata Yusuf ini mengajar kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mempelajari kitab Taurat, ya. Makanya apa? Ketika dia umur 12 tahun, Tuhan Yesus ketika diajak ke Yerusalem, dia mengikuti Paskah dan dia sempat hilang. Ternyata apa? Dia ada di bait Allah dan dia sedang apa? Bertanya jawab loh. Dengan siapa? Dengan ahli Taurat.
orang-orang yang sangat mengerti firman Tuhan pada waktu itu, mengerti kitab Taurat. Nah, karena itu membuktikan bahwa apa? Tuhan Yesus ternyata disiplin juga loh. Disiplin untuk belajar firman Tuhan. Di kitab yang lain kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tuh setiap pagi-pagi ketika hari masih gelap, dicatat bahwa dia pergi berdoa. Jadi Tuhan Yesus tuh apa? Dia disiplin belajar firman Tuhan, Taurat pada waktu itu. Yang kedua, dia juga disiplin dalam hal berdoa. Setiap pagi loh, masih gelap Alkitab menulis. Ya mungkin kalau pada waktu itu ya sekitar jam 3 jam 4 ya. Nah, dia pagi-pagi ketika masih sunyi dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kepada Bapa di surga. Untuk apa? Dia sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Baru yang ketiga apa yang dia lakukan? Ya dia juga disiplin untuk apa? Melakukan, menaati perintah Tuhan, yaitu bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka ketika dia sudah mulai melayani sejak dari perjamuan di pernikahan di Kana, ya dia buat mujizat pertama dan seterusnya dia terus melakukan apa? Perbuatan yang baik untuk menolong orang, untuk melakukan mujizat bagi banyak orang. Bagaimana akhirnya dia juga tetap bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan, yaitu dia mati di kayu salib untuk kita. Ya, jadi dia benar-benar orang yang disiplin, yang bertanggung jawab melakukan apa yang harus dia kerjakan, termasuk apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahkan ketika dia di Getsemani dia sempat berkata, "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku." Tetapi ingat, ayat itu gak berhenti sampai di situ. Dia masih berkata lagi, "Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku." Artinya apa? Tuhan Yesus ini ketika menjadi manusia, dia lebih mengutamakan supaya kehendak Tuhan yang terjadi, firman Tuhan yang terjadi atas hidupnya, termasuk dia harus mati di kayu salib menjadi apa? Pengganti kita, ya. Nah, semuanya itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin dengan apa yang harus dia lakukan, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, dari tokoh-tokoh ini tadi kita juga bisa belajar bahwa kita juga harus menjadi orang yang disiplin sejak dari muda. Contoh disiplin dalam apa tadi? Membaca firman, ya. Disiplin dalam hal berdoa, disiplin dalam pekerjaan di rumah, ya, bertanggung jawab, disiplin dalam sekolah kita, belajar sungguh-sungguh. Nah, termasuk juga apa? Kita disiplin untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya Tuhan yang dimuliakan melalui hidup kita. Oke, itu saja untuk pelajaran hari ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti semua dan kita bisa sama-sama menjadi berkat. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Untuk setiap anugerah Tuhan kami boleh belajar dari banyak tokoh, untuk kami boleh disiplin sejak dari kami muda. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin.